warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kami presentasi pada sore hari ini. Kami dari kelompok 2 dengan saya Mutia Siti, saya Ria Ulida, Saya dari bawah. saya Risa, saya Risa Fitri, saya Mila. Baik, di sini terdapat ada bagian alurnya. Di sini kita akan mempresentasikan yang berjudul konstitusi negara. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian konstitusi atau aturan dasar negara, lalu ada tujuan konstitusi yang berupa membatasi kekuasaan, menjamin hak warga negara, serta mengatur penyelenggaraan negara. Lalu terdapat fungsi konstitusi, yaitu sumber hukum tertinggi, pedoman penyelenggaraan negara, dan alat kontrol kekuasaan. Lalu sini juga kita akan membahas bentuk konstitusi, yaitu yang pertama ada tertulis atau undang-undang dasar dan tidak tertulis atau konvensi. Lalu di sini kita akan membahas isi konstitusi yang berupa hak dan kewajiban warga negara, struktur lembaga negara, dan pembagian kekuasaan. Lalu terdapat sifat konstitusi. Yang pertama ada kaku atau diubah, lalu ada fleksibel atau mudah diubah. Dan yang terakhir kita akan membahas pelaksanaan konstitusi, yaitu yang dijalankan oleh warga negara dan diawasi oleh hukum dan masyarakat. Lalu di sini akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara. Konstitusi tidak hanya berisi aturan, tetapi juga mencerminkan dengan dasar, ideologi, dan tujuan negara. Di Indonesia, konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar semua peraturan hukum. Contohnya, bila pemerintah ingin membuat undang-undang baru, maka undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika bertentangan, bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, ada tujuan konstitusi. Konstitusi dibuat agar negara berjalan dengan tertib dan adil. Tujuannya yaitu pertama, membatasi kekuasaan pemerintah supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau otoriter. Kedua, ada menjamin hak asasi manusia atau HAM, yaitu agar negara dilindungi haknya oleh negara. Hanya ada mengatur sistem pemerintahan, yaitu agar ada kejelasan siapa berwenang apa. Contohnya, presiden tidak bisa seenaknya membubarkan DPR karena kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Tiga, ada fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama sebagai sumber hukum tertinggi, yaitu semua hukum di bawahnya harus sesuai. Yang kedua ada pedoman penyelenggaraan negara, yaitu sebagai acuan dalam menjalankan pemerintahan. Yang ketiga ada sebagai alat kontrol kekuasaan, yaitu mencegah tindakan sembarangan. Apabila jika ada kebijakan pemerintah yang melanggar hak rakyat, masyarakat bisa mengulik melalui jalur hukum karena ada dasar konstitusi. Yang keempat, bentuk konstitusi. Konstitusi ada dua bentuk, yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis konstitusi yang dituangkan dalam dokumen resmi, contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Yang tertulisnya aturan yang tidak tertulis tapi dijalankan sebagai kebiasaan. Contohnya pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 17 Agustus, bukan aturan tertulis tapi sudah menjadi kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi. Yang kelima, isi konstitusi. Isi konstitusi umumnya mencakup yang pertama hak dan kewajiban warga negara, yang kedua struktur lembaga negara, yang ketiga pembagian kekuasaan. Contohnya, hak warga negara bebas berpendapat, kewajiban mematuhi hukum, pembagian kekuasaan yang pertama eksekutif atau presiden, dua legislatif atau DPR, tiga yudikatif atau MA. Selanjutnya ada sifat konstitusi. Konstitusi memiliki dua sifat. Satu, kaku, rigid, sulit diubah, harus melalui proses khusus.
Contoh perubahan Undang-Undang 1945 harus melalui sidang DPR dengan syarat tertentu. Yang kedua, fleksibel, mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Contoh negara tertentu bisa mengubah aturan dasar menjadi cepat sesuai kebutuhan. Selanjutnya pelaksanaan konstitusi. Yang pertama, konstitusi tidak hanya dibuat, tapi harus dilaksanakan dan diawasi. Yang kedua, dilaksanakan oleh lembaga negara. Yang ketiga, diawasi oleh hukum dan masyarakat. Contohnya jika ada pejabat melanggar konstitusi, bisa diadili di pengadilan atau dikritik oleh masyarakat media. Lalu yang terakhir di sini kita simpulkan dari presentasi hari ini, konstitusi itu ibarat aturan paling utama dalam negara yang pertama itu mengatur kekuasaan, lalu melindungi rakyat, dan menjadi dasar semua hukum. Silakan kalau tempat ya, satu pertanyaan. Ibu bertanya, apa hubungan antara konstitusi dengan undang-undang rakyat? Kami dari Pondok Gede menjawab, hubungannya itu karena konstitusi menjadi sarana untuk mewujudkan dan mengatur kedaulatan rakyat, yang dimana kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat dijalankan sesuai aturan dalam konstitusi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi